Oke, selamat pagi, salam sejahtera, semangat terus, biarpun kita hari ini mau sharing-sharing tentang pandemik, tapi kita selalu bisa mencari sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya daripada pandemik ini. Yang harus kita lihat dari pandemik ini adalah suatu keadaan yang memaksa kita untuk berpikir, keadaan di mana kita harus selalu beradaptasi, selalu bermodifikasi, dan selalu berpikir untuk mencari jalan keluar. Oke, jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan apa itu GoToBeef dan kenapa GoToBeef bisa survive di pandemic era. Oke, jadi GoToBeef ini sebuah restoran yang bergerak di bidang burger, di mana burger ini memang di tahun lalu itu sempat menjadi, di Bandung ini sempat menjadi bisnis yang favorit lah, kita bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali burger-burger bermunculan. Nah, GoToBeef ini punya tagline quality up in our grill. Jadi kita pengen punya kualitas. Sesimpel itu. Jadi kita pengen memberitahu kalau burger itu sebenarnya seperti ini loh jualan burger tuh, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya mau memperkenalkan dulu apa itu GoToBeef. Kenapa bisa terjadi sebuah brand yang bernama GoToBeef. Jadi GoToBeef ini bermulai di Agustus 2019, di mana kami mencoba masuk melewati kasarnya kita sebut sebagai bisnis yang coba-coba melihat pasar. Kita mau coba masuk ke market ini, market yang di Bandung, apa sih yang mereka cari, apa sih yang mereka inginkan, mereka pengen burger yang seperti apa. Tapi waktu itu kita masih masuk dengan merek namanya Beef Bun. Kalau kita lihat di sini, melihat dari fotonya, kita lihat, saya sengaja capture dari story, kenapa? Supaya terlihat memang ini yang sudah pernah terjadi. Jadi kita bermulai dari sebuah stall di Bazar Kopi. Bermulai dari sini, kita mencoba dengan produk yang sama, sekarang kita jual, kita lihat gimana sih respon dari customer-customer yang ada di Bandung. Kenapa kita memilih untuk Bazar Kopi? Karena Bazar Kopi ini sendiri sudah proven. Jadi kita juga coba di bazar yang sudah proven, di mana market-marketnya untuk Bazar Kopi sendiri teredukasi dan sudah terjadi. Jadi setiap ada bazar ini, mereka memang punya crowd yang hebat. Jadi kita coba di sana, kita coba untuk memulai sebuah konsep daripada burger. Kita start di bulan Agustus. Di situ kita berhasil menjual selama 3 hari itu kurang lebih 800 burger selama 3 hari. Jadi dari situ kita sudah bisa membaca kalau respon daripada burger dan respon daripada produk daripada GoToBeef ini itu sudah bisa diterima oleh masyarakat. Lalu kita mencoba membuat outletnya, kita mencoba mengkonsepkannya, kita mencoba konsep seperti apa sih yang ada di yang bisa diterima oleh orang-orang Bandung. Ternyata orang Bandung itu sukanya nongkrong, sukanya ngobrol-ngobrol, hangout, kongko. Jadi kita coba membuat suatu konsep di mana konsepnya itu di bawah pohon rindang dengan situasi yang sangat cozy gitu. Jadi di bawah pohon kita pakai lampu-lampu yang indirect karena orang-orang semua merasa jadi lebih hangat, lebih comfy. Nah, konsepnya adalah yang seperti kita lihat dari gambar. Jadi kita bikinnya tetap outdoor di bawah pohon. Kalau lihat di gambar yang kiri itu, saya juga capture dari IG story supaya kelihatan semua ini kita terjadi seperti ini. Lalu foto-foto yang di kanannya pun, burgernya pun kita nggak main-main karena orang Bandung tuh pengennya lebih ke produk yang worth it kadang. Jadi maksudnya nggak bisa mahal, tapi kita mesti kasih sesuatu yang maksimal. Kita mulai di November 2019 untuk opening. Kita coba, kita panggil beberapa teman-teman dari influencer, dari blogger, dari food blogger, semua kita panggil.
dipanggil yang akhirnya kita di Desember 2019. Nah, kalau kita lihat daripada karena mana kita masuk ke suatu market yang sudah terbiasa dengan burger-burger itu adalah laki-laki. Lalu burger-burger itu adalah rock, metal, urakan, kasarnya seperti itu lah kasarnya. Karena itu sudah dipelajari di mana warna-warna daripada burger itu tidak jauh dari merah, dari kuning, dari hitam. Kita coba bikin anomali di mana buat beef hadir dengan warna putih dan magenta. Itu lebih ke cewek gitu. Karena lihat Bandung banyak yang nongkrong itu lebih ke cewek, mojang-mojang Bandung juga memang sudah tidak bisa dipungkiri banyak menjadi model-model di kancah-kancah semua pemuda Indonesia. Jadi intinya kita pengen masuk melewati pesona-pesona daripada perempuan, di mana perempuan juga bisa loh makan burger. Jadi kalau kita lihat di sini di foto yang kiri kita pakai nama magenta itu, dengan logo magenta itu memang akhirnya jadi terlihat cantik loh. Terlihat cantik, nggak cakep, nggak garang, tapi lebih cantik, lebih santai, lebih bisa lebih bisa masuk ke perempuan-perempuan. Nah, kalau lihat di foto di kanan, di sini juga kita lagi bikin konten pun kita lebih ke para perempuan-perempuan supaya semua orang bisa dapat informasinya kalau buat beef ini tuh soalnya adalah perempuan. Kalau kita lihat di sini foto-fotonya kita juga jus minumannya juga nggak ke arah bir, nggak kemana, tapi lebih ke jus yang sehat. Nah, gimana sih caranya kita masuk ke sebuah area yang sudah sangat terkenal dengan kuliner. Jadi kita harus bisa punya uniqueness, kita harus bisa punya sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak ada, yang belum ada lah kita sebutkan belum ada. Nah, kita itu Garbif akhirnya memilih untuk bermain di smoke brisket. Smoke brisket ini memang sudah terkenal di Jakarta, di Bandung belum banyak pemainnya dan masih bisa dibilang itu masih bisa dihitung oleh jari. Jadi kita coba masuk dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu foto-fotonya pun kita buat ya foto-foto yang cantik, gitu. Foto-foto yang dimana orang-orang melihatnya nggak urakan, fotonya rapi, produknya juga kelihatannya rapi, dan orang semua bisa langsung menerima, oh tebal ya dagingnya ya, wah ini ya, wah itu ya, wah dan wah dan wah berikutnya. Nah kalau mau ngomong pastrami itu juga menu kita yang sangat unik. Pastrami ini tidak jarang sekali didapat di Indonesia. Di Amerika sudah sangat terkenal dengan pastrami. Pastrami juga sendiri prosesnya itu sangat susah, di mana prosesnya itu harus selama 7 hari. Jadi dari proses itu sendiri memang kita serius, gitu. Kita pengen kasih sesuatu produk yang memang berkualitas, seperti tagline kita, quality up in our way. Nah, kenapa kita bisa langsung bisa diterima? Karena informasi-informasi ini sangat penting untuk bisa diterima oleh customer kita, sehingga customer kita minimal mau mencoba, minimal mau datang penasaran untuk datang ke Garbif. Lanjut ke topik yang untuk hari ini, itu topik di mana how to survive in pandemic era. Jadi Garbif itu setelah cuma dikasih waktu 3 bulan opening, ketemu dengan pandemik, ketemu dengan virus corona yang sudah ada di Indonesia. Pada saat itu sekitar bulan Maret, pasien nolnya itu saya ingat itu di bulan Maret, di mana kita semua harus bekerja di rumah, harus stay at home, harus tidak boleh keluar kemana-mana. Nah dari situ dengan konsep kita nongkrong langsung kosong outletnya kita. Jadi kita dengan konsep yang sudah lumayan banget, per harinya itu udah sangat-sangat lumayan, kita sehari itu bisa sampai dengan 200 customer, itu hilang, itu tidak ada, tiba-tiba kosong, tiba-tiba nggak ada yang datang. Itu hanya dalam selang 1 hari. Jadi 1 hari itu, hari ini ramai, besok tuh udah nggak ada. Diumumkan oleh Bapak Presiden, kalau kita harus work from home, stay at home, apapun itu lah. Nah, dengan ada masalah ini, kita
harus bisa mencoba menganalisa. Kita coba analisa apa sih yang terjadi di pandemi ini. Apa sih situasi apa? Situasi yang seperti apa? Situasi yang bagaimana? Nah, ketika itu kita beranalisa kalau pandemi ini sifatnya masif, sifatnya seluruh dunia. Sehingga semua orang hampir seluruh dunia itu panik. Nah, kalau mau ngomong panik dan kenapa bisa panik? Karena virus ini sendiri menyebarnya begitu cepat dan udah masif, cepat lagi. Nah, ngomong cepat, kalau kita ingat-ingat lagi, hampir semua kalangan kena. Kalau sampai dengan detik ini, itu dari orang tua, anak muda, anak kecil, semua tuh bisa kena. Jadi tidak ada toleransi virus ini, karena memang virus ini sangat-sangat apa ya? Ya sebenarnya seperti flu biasa, jadi sangat-sangat rentan semua orang tuh. Jadi tidak ada yang tidak kena. Jadi tidak ada toleransi. Lalu pada saat itu, karena virus ini diibaratkan virus yang sudah pernah terjadi, pandemic flu ini terjadi di 100 tahun yang lalu, yaitu virus flu. Jadi 100 tahun lalu juga bingung. Kita mau membandingkan 100 tahun lalu bingung. Kita juga ini. Jadi kita nggak tahu nih apa yang harus dilakukan itu apa. Ini tuh apa? Virus ini tuh apa? Jadi sifatnya adalah masif, cepat, tidak ada toleransi, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi semua bingung. Semua berandai-andai, semua ingin mencari solusi yang nggak pasti. Gitu. Tapi karena setiap masalah kita harus cari solusinya, kita harus bisa menganalisa. Setelah menganalisa, kita juga harus bisa mencari sebab akibatnya. Sebabnya pandemi, akibatnya apa? Langsung dengan customer 200 per hari tadi, kita langsung tidak ada customer. Omset turun. Ketika omset turun, area di sekitar Gatbif pun tidak ada orang, yaitu traffic pengunjung pun turun. Setelah tidak ada pekerjaan, setelah tidak ada semua work from home, yang saya ingat, gaji pun semua pada dipotong, semua orang merasa efeknya, yang hingga akhirnya menjadi daya beli turun. Ketika daya beli turun, orang tidak akan spending, orang tidak akan berpikir untuk mengeluarkan pengeluaran yang tidak pasti. Jadi perputaran ekonomi juga menjadi turun. Jadi saya ulang lagi, jadi ketika hasil daripada pandemi ini adalah omset turun, traffic pengunjung turun, daya beli turun, dan perekonomian dan perputaran ekonomi jadi turun. Nah, Gatbif itu juga harus berpikir solusi apa, lalu apa, nggak bisa kita tinggal diam, ini pandemi selesai kita tutup toko. Itu tidak boleh terjadi, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh menjadi opsi kalau kita tutup. Nah, opsinya apa? Balik lagi, kita menganalisa yang terjadi sekarang setelah berjalan seminggu, 2 minggu, kita langsung menanyakan, kita langsung mensurvei, kita langsung melihat berita-berita yang terjadi, dan kita menganalisa, kita fokus sama customer kita, yang tadinya ada, lalu hilang. Hilang customer ini, aduh kita ini ngobrol sama customer-nya, apa kabar, gimana lu, apa segala macam. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan customer itu apa? Kita harus bisa lihat kebutuhan customer. Lalu setelah melihat kebutuhannya, kita analisa, kita rangkum strateginya apa untuk memfulfill kebutuhan mereka. Kita harus bisa melihat itu. Kan? Nah, strategi daripada Gatbif di tahun lalu itu adalah ada 6. Jadi yang pertama pasti ojek online. Ojek online ini kenapa? Karena kan customer nggak bisa datang. Yang kita bisa kasih solusi ke mereka adalah kita memberitahu, kita ada loh, kita di Gojek, di Grab ada loh, karena pada saat itu Grab Gojek itu boleh berkeliaran. Maksudnya berkeliaran itu boleh beroperasional. Jadi boleh mengirim makanan sampai tempat itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk promo selain kan orang tidak datang ke sini. Kita mau promo diskon 20%, promo diskon apapun, orang tidak datang. Jadi kita hanya bisa memberitahu lewat online, yaitu kita melakukan online ads. Jadi selain ngirit, kita juga bukannya kita ngirit, kita malah jor-joran keluarkan dana untuk online ads, memberitahu kita Gatbif masih buka loh, kita Gatbif masih hadir loh kalian, seperti itu. Lalu ya kita ngobrol sama customer,
sama direct customer, kita ngomong direct selling, di mana customer itu kita kasih tahu, kita buka, lu gimana, mau nggak, ini gue ada dari Grab, lu mau ini nggak, lalu kita ajak ngobrol juga, gimana keadaan lu nih setelah jalan 2 minggu disuruh work from home, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada customer communication. Lalu packaging. Nah, packaging ini nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Packaging ini saya akan jelaskan. Lalu info di medsos, karena Instagramnya juga sudah jalan kita, follower pada saat itu juga sudah cukup ya. Kita harus memberitahu juga melewati feeds kita yang spot on, dalam arti kita kasih lihat feeds kita yang dimana ya kita ada loh nih, kita di Gojek loh, jadi kita foto pakai jaketnya Grab, kita sampai beli Tokopedia jaketnya Grab, kita foto, kita bikin konten tentang penjualan, tentang pembelian online, bagaimana kita semua bisa tetap berjualan. Nah, yang terakhir adalah support government decision. Jadi yang terakhir ini strategi kita adalah kita mensupport keputusan-keputusan daripada pemerintah. Kenapa? Supaya customer melihat brand GoTv itu, oh, GoTv concern loh sama ini, sama pemerintah, concern loh sama pandemi ini. Jadi mereka trust sama brandnya kita. Strategi yang pertama tadi yang kita bahas adalah project. Jadi yang terjadi adalah kita posting terus-terusan, kita minta tolong teman-teman daripada influencer, kita minta tolong teman-teman dari food blogger, kita minta tolong posting, kita available di GoFood dan di GrabFood. Ini kita belah semua di grupnya teman, di grupnya apapun, teman yang punya grup juga kita minta tolong, sehingga si GoTv ini mereka ingat gitu, mereka sadar kalau GoTv dan bisa jalan di GrabFood, bisa di order dan masih bisa mereka nikmati di GrabFood dan GoFood. Ini yang terjadi. Nah, di online ads kita bahkan sampai dengan kita ulik nih si online ads-nya juga, ini mana yang jalan, mana yang ketika kita online kita ads tiba-tiba jualan lumayan gitu kan. Ini sampai kita punya kategori sebanyak ini. Kita pengen tahu apa yang terjadi nih. Ada yang kita pakai beli, ada yang properti itu maksudnya kantor-kantoran gitu. Maksudnya jadi ada orang-orang kantoran yang hilang, lalu ada buy three get one, semua kita cobain, ada yang buy one get one, ada yang cuma untuk engagement untuk reach doang gitu. Maksudnya kita belas aja dulu ke semua orang, pengen tahu nih hasilnya apa. Jadi kita ulik terus online ads ini seperti apa. Nah, ini kita bicara customer communication. Nah, kalau kita lihat di sini, bahkan kita sampai bikin acara khusus untuk kita berbicara dengan customer. Jadi ini ada teman dari Mrs. Gea IG-nya. Jadi dia itu penggiat plan base, di mana dia ada komunitas juga plan base. Kita ajak ngobrol supaya follower-followernya juga dia sadar, oh ini ada GoTv loh, ajak ngobrol loh sama yang gua follow ini, yaitu Mrs. Gea, di mana akhirnya kita berkolaborasi karena dia penggiat di plan base, penggiat di vegetarian, di hidup sehat itu. Jadi kita juga habis dari sini karena kebutuhan, karena kita pengen dapat marketnya mereka, kita sampai dengan launching burger plant base di masa pandemi supaya semua orang bisa mencobanya tetap dari rumah. Nah, cuman feedbacknya ini kan langsung daripada customer kita sendiri. Customer di mana, lu ada apa nih, lu ada apa? Kita bisa bantu apa nih dari GoTv? Oh, kita bisa satu peran exposure nih dengan melakukan IG Live ini. Itu juga kita bikin acaranya disebut sebagai ini salah satu strategi kita. Dan acaranya itu sampai dengan 6 episode pada saat itu. Hampir setiap 2 minggu lah kita panggilin, lalu kita bikin IG Live, kita ngobrol sama customer dengan berbagai bidang. Dan customer yang kita ajak untuk itu lebih ke perempuan, karena memang pesonanya kepada GoTv. Nah, ini kita bicara packaging. Pada saat itu kita menganalisa bahwa customer itu semua concern-nya adalah higienis. Concern-nya adalah kenapa sekarang semua orang takut karena daripada virus. Virus itu kan pada saat itu orang ketakutannya adalah bisa lewat airborne lah, ngobrol lah, kena di meja lah, apapun itu. Jadi orang semuanya pengennya higienis. Oh, kalau pengen higienis, berarti saya harus seperti apa? Timbullah ide packaging yang diseal seperti gambar ini.
Jadi packaging yang kita buat untuk dikirim, kita double packaging. Kalau kita lihat packaging yang aslinya itu di dalam plastik sealnya ini. Kenapa? Jadi minimal customer yang sudah beli dari outletnya kita bisa datang terima dari Gojek itu dia semprot-semprot dulu, dia mau gimana pun terserah, mau di sinar UV lah, mau diapain lah, dia lap apa segala macam, dia gunting, keluarlah packaging kita yang langsung dari outlet yang tidak bersentuhan sama siapa, tidak bersentuhan dengan Gojek, tidak bersentuhan dengan udara-udara di perjalanan, kurang lebih seperti itu. Sehingga customer pede makan makanan kita, customer masih mau beli makanan daripada buat di produk. Nah, lalu lanjut ke info di medsos tadi. Info di medsos kita harus posting di IG-nya kita, kasih tahu ke semua kalau kita tuh seperti ini loh. Jadi kontennya pun kurang lebih seperti ini. Kalau kita didapat kontennya itu ada jaket berarti bisa dibeli di online. Lalu packagingnya dikirim langsung dari kita, dari dapurnya kita langsung. Jadi di dalamnya packaging itu sudah higienis, sudah nggak usah pusing customer. Nggak usah takut, karena packaging di luarnya dia mau semprot pakai apapun juga sudah aman sekali. Nah, postingan ini juga kita boost di IG, boost di online ads, boost. Lalu kita juga sampai dengan bikin web series. Kalau nanti kalian lihat di IG kita bikin web series, maksudnya kita bikin film pendek lah tentang pandemik ini, lalu bisa beli di online itu sampai kita bisa bikin kontennya semenarik itu. Nah, bikin video online order, kita kasih lihat, kita ajarin, supaya customer ngebayangin, oh, kalau beli di Gadbif itu seperti ini loh. Maksudnya, oh ya udah deh, gue beli deh, ya udah nggak apa-apa deh. Dan ini semua kita push di Instagram, di online, di media online. Kita push semua. Nah, ini yang terakhir adalah support government decision. Nah, seperti apa sih support leadership? Jadi ini ketika kita semua sudah boleh beredar lagi, yaitu saya ingat banget di AKB, aktivitas kebiasaan baru. Maksudnya saya bisa kasih lihat maksudnya ketika itu saya harus bisa kasih lihat ke customer, kasih ke customer kita support loh. Jadi kalian kalau datang ke sini harus ada pengecekan temperatur. Kalau kalian badannya panas, kalian nggak boleh datang, kalian harus ada di rumah, harus istirahat. Lalu antrian berjarak 1 meter, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, saling jaga kebersihan. Jadi kurang lebih situ. Lalu di situ ada kan pada saat harus 30% capacity. Jadi nggak boleh full di sini. Kurang lebih seperti itu supaya customer juga, oh boleh juga nih, gue berani deh datang ke Gadbif karena Gadbif sendiri sudah memberikan memberikan tindakan-tindakan yang customer merasa safe. Itulah kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya adalah, jadi kenapa Gadbif bisa survive? Karena sesimpel Gadbif itu bisa dengan segala usaha. Bukan cuma bisa tiba-tiba bisa. Tapi dengan analisa-analisa yang seperti tadi, Gadbif akhirnya menemukan solusi. Gadbif akhirnya memberikan suatu keamanan untuk customer, higienis, suatu trust, di mana customer itu jadi akhirnya tetap mau membeli Gadbif. Jadi kurang lebih seperti itu, gimana Gadbif bisa survive di pandemic area, karena Gadbif menganalisa secara keseluruhan daripada pandemik ini, lalu customer-nya, dan akhirnya kita bisa membuat produk yang customer mau, yaitu produk yang higienis dan distribusi. Sekian dari saya sharing hari ini. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya. Salam Gadbif. Baik, terima kasih banyak Pak Abed atas presentasinya. Oke, jadi tadi tagline-nya sendiri itu aja, quality up in our grill ya Pak ya. Jadi jelas quality itu memang nomor 1 untuk Gadbif ya. Oke, dan dari tempatnya pun sengaja memang dibuat nyaman ya, atau biasanya tuh kalau orang nyebut itu Instagramable lah ya. Jadi itu orang-orang juga pada nah, ya kan. Nah,
Terus untuk solusi selama pandemi pun dari Gatbis ini juga sangat bagus sekali ya. Jadi kita sebelumnya analisa dulu kondisi pasar itu seperti apa, dan yang pastinya banyak banget emang yang sekarang tuh takut kalau mau mesen ini, mesen itu, ada virus dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi Gatbis ini agar tetap terlihat oleh pasar itu melakukan segala hal ya Pak, yang mengikuti apa pasar yang sekarang. Jadi activity-nya pun kebanyakan sekarang menjadi online, bahkan packaging-nya pun juga dibuat se-safe mungkin agar orang itu tidak takut ya. Dan yang pastinya yang paling bagus itu adalah tetap mengikuti aturan pemerintah. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abed untuk semua yang punya pertanyaan atau apa namanya ada pingin sharing nih bisnisnya sekarang seperti apa sih, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar, nanti akan dibantu jawab atau dibantu diberikan solusi ya oleh Bapak Abed. Dan untuk selanjutnya kita akan mulai langsung dengan Bapak Hendy dari Sandbox ya, yang akan membicarakan mengenai local business development and retention in digital era. Oke, boleh langsung aja Bapak Hendy. Ya, baik, terima kasih Bu Rana. Saya mulai saja. Jadi salam kenal semuanya. Saya Hendy dari Sandbox. Di sini saya partnernya Advantech. Saya akan membawakan tentang pengembangan dan retensi usaha lokal di era digital. Nah, saya sendiri dipercaya menjadi direktur operasional di PT Wira Global Solusi. Dan kemarin ini saya sempat membantu teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dan teman-teman di Ciputra untuk training kebutuhannya masing-masing ya. Ini sekilas saja, ini foto showroom kami. Jadi ini showroom kami yang ada di Mall The Breeze BSD. Di sini kami memajang teknologi B2B, pengenalan tentang perusahaan. Sandbox ini kami seperti terlihat di logonya, kami bagian dari grup WGS Hub yang bergerak berkolaborasi bersama Advantech untuk membawakan solusi-solusi IoT, di mana Advantech membawakan mayoritas hardware-nya dan kami akan membantu mensolusikan software IoT-nya. Nah, untuk kami sendiri akan go public bulan November 2021 ini dengan ticker WGSH sebagai salah satu perintis venture builder company di Indonesia pertama. Untuk klien sendiri, kami grup asli dari Indonesia, tapi klien kami sudah beragam, termasuk dari negara-negara tetangga. Untuk klien bagian retail, hospitality, dan factory, kami ada bermacam-macam ya, seperti Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Oke, masuk ke topik. Kita ingin membahas tentang era digital ya. Lalu pertama kita perlu bertanya, kenapa perlu go digital? Mungkin pertama kita lihat dulu kondisi saat ini ya. Tentunya bisnis harus selalu beradaptasi nih. Yang terbaru seperti yang tadi Pak Abed sampaikan, kemarin bukan kemarin ya, sampai sekarang juga kita masih menghadapi challenge dari pandemi ya. Pandemi, dan kemarin ini sempat ada peraturan seperti PPKM dan lain-lain itu yang pemerintah sampaikan untuk menjaga kita semua ya, tapi perlu diikuti oleh kita. Nah, dari kondisi ini banyak sekali adaptasi yang dilakukan oleh bisnis. Dari klien-klien kami sendiri, kami lihat ada banyak yang melakukan adaptasi usahanya, termasuk perusahaan kami sendiri, kami juga melakukan banyak adaptasi menyesuaikan untuk penjualan kami. Dari contoh mungkin sedikit yang saya sempat ngobrol itu dari rekan di bisnis kuliner, sempat juga bikin paket khusus dan cara khusus untuk menghadapi kondisi PPKM. Kan sudah dapat ya informasinya dari pemerintah, lalu dia mensosialisasikan bagaimana caranya konsumen bisa beli dengan kondisi PPKM tanpa mengganggu kebijakan pemerintah.
Selain adaptasi-adaptasi lain, ini mungkin beberapa contoh adaptasi yang sempat saya lihat ya dari kegiatan sehari-hari. Contoh untuk yang retail saat ini lagi banyak ya yang pindah berjualan secara online. Efeknya logistik jadi banyak produk yang harus dikirim nih. Bisa saja kita beli produk dari luar kota untuk pemakaian di rumah kita. Lalu untuk restoran-restoran ini sebagai contoh saja, saya melihat ada restoran yang sudah mempromosikan bahwa semua karyawannya ini sudah divaksin. Itu juga sama seperti usaha Pak Abed tadi, mereka mau memperlihatkan trust kepada konsumen ya. Untuk yang sebelah kanan ini mungkin brandnya sudah lebih terkenal. Saya sempat dapat dari Hilton. Jadi ada kenalan saya ini menikah dan Hilton juga mengadaptasikan paket weddingnya nih. Dia akhirnya mengirimkan ke saya makanan. Kalau tadinya wedding kita datang ke lokasi, ini dikirim. Untuk yang di bawah saya mencoba contoh-contoh digital ya. Untuk yang kiri bawah ini Nike mencoba melakukan penjualan menggunakan mesin pemesanan mandiri nih. Jadi konsumen bisa pesan langsung tanpa banyak bertanya kepada SPG. Lalu yang tengah bawah ini itu Tesco di Korea Selatan ya. Mereka melakukan inovasi. Mereka beli space, untuk space iklan banyak sekali. Lalu mereka bukan pajang iklan, yang mereka pajang itu foto dari barang produk-produk yang mereka jual, dipajang selayaknya seperti supermarket, padahal itu cuma gambar. Nah, konsumen yang sudah menginstal aplikasinya Tesco tinggal scan QR code di gambarnya, lalu nanti barang dikirim ke rumah nih. Ini inovasinya mereka untuk mengembangkan usaha. Dan yang di terakhir ini saya kasih gambar AirAsia ya. AirAsia juga ingin untuk bertahan karena pastinya mereka kan terganggu sekali ya dengan kondisi pandemi ini. Untuk bertahan mereka berinovasi membuat ride hailing nih, lagi persiapan. Dan ride hailing ini tentunya akan disinergikan dengan bisnis logistiknya AirAsia. Lalu ketika kita menghadapi berbagai macam berbeda kondisi, kita perlu ada berbeda cara adaptasi nih. Lalu bagi teman-teman yang ada di sini, strategi apa yang sudah disiapkan nih untuk kondisi sekarang dan new normal nantinya? Oke. Masih berbicara tentang kenapa perlu go digital, rasanya saya juga perlu mengangkat tentang generasi ya. Kita lihat generasi konsumen karena tentunya ke depannya akan ada perubahan nih dari kebiasaan generasi. Saya coba gambarkan di sini. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya digital imigran ya. Digital imigran ini orang tidak lahir di era digital, tapi tentunya mereka beradaptasi dari waktu ke waktu dengan kondisi perubahan teknologi ini. Seperti saya contohkan di sini, saya mencoba menggambarkan mereka mengenal, tentunya sudah mengenal ya komputer, smartphone, penggunaan TV pasti sudah mengenal, dan mereka akan terus beradaptasi nanti dengan teknologi-teknologi yang baru. Untuk informasi, mungkin menambahkan informasi dari klien saya sendiri, banyak sekali nih klien saya yang berumur di atas 60 tahun. Dia sudah paham bahwa bisnisnya itu perlu transformasi digital. Jadi dia berkonsultasi dengan kami untuk mempersiapkan digital transformation untuk usahanya. Lalu kita loncat ke kelompok berikutnya, ini diistilahkan dengan digital native. Digital native ini adalah orang yang lahir di era digital. Mereka dari lahir kenalnya dunia yang sudah berteknologi nih. Saya gambarkan sedikit untuk mungkin kalau kaum milenial ini sudah mengenal mencari pendapatan menggunakan teknologi.
entah dengan cara dia berjualan dari WhatsApp atau dari manapun. Jadi dia sudah bisa menggunakan teknologi untuk mencatat untuk trading atau lainnya. Gen Z di sini saya gambarkan sedikit bahwa Generation Z saya gambarkan sedikit bahwa dia dari lahir sudah mengenal yang namanya Wi-Fi. Kalau kita dulu mungkin pakai internet itu modemnya yang masih berisik ya. Kalau ini Generation Z dari seumur hidupnya udah kenal Wi-Fi nanti, dan untuk yang anak cucu kita nanti yang saat ini baru umur 8 ke bawah itu Generation Alpha. Dia teknologinya akan berbeda lagi. Oke, dari kondisi market ini tentu akan ada perubahan kebiasaan pasar ya. Ini yang gambar ke atas ini agak tertutup sedikit ya. Ini data penjualan internet ekonomi di Asia Tenggara ya, dari 2015 sampai 2019. Bisa dilihat Indonesia itu juaranya nih, market internet ekonominya yang terbesar di Asia Tenggara. Untuk populasi juga masih berkaitan dengan topik tadi, sudah 53% itu dikuasai oleh milenial dan Generation Z. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu udah setengahnya nih oleh milenial dan Generation Z. Dan untuk data lainnya mungkin bisa dilihat sedikit, ini tentang transaksi-transaksi ya. Jadi contoh untuk yang dari Universitas Indonesia melakukan survei, 97% respondennya itu sudah memesan makanan secara online. Mungkin bisa di samping kiri aja ya. Dan ada data-data lainnya mungkin nanti bisa dilihat. Oke, masih berkaitan dengan perubahan kebiasaan, kita mencoba berkaca ke Amerika ya. Karena di Amerika ini kenapa saya ambil jadi sebagai contoh, karena dia itu sudah banyak melakukan inovasi non-tradisional, alias dia usaha-usaha di sana itu sudah banyak konsep-konsep berbelanja cara baru. Dan dari data yang dikumpulkan oleh PYMNT dan Toshiba, 80% responden ingin mencoba berbelanja melalui opsi non-tradisional. Non-tradisional ini contohnya ya yang tadi mesin pemesanan mandiri. Nah, ini bisa dilihat sedikit untuk yang cara tradisional, yang tertinggi permintaannya ini 50% dari generasi baby boomer dan atasnya, selain tradisional ya. Itu 50%, tapi untuk mencoba non-tradisional juga mereka hampir 50%-nya ingin mencoba, 49,8%. Lalu turun ke Generation X yang tadi saya gambarkan sedang menonton TV itu sudah loncat dari 50% turun ke 29%. 70% mereka sudah ingin mencoba bertransaksi dengan cara baru. Untuk yang generation semakin muda, Generation Z ini udah 85% nih. Maka ini ada banyak nih. Ini nanti mungkin bisa dilihat dari PDF-nya setelah di-share ya. Oke, lalu muncul pertanyaan, kenapa non-tradisional menarik? Ini ada beberapa data yang dari survei yang sama. Mungkin saya ambil yang utamanya saja. Dari kumpulan data yang hitam ini most important, untuk yang abu ini important but not first ya. Tapi dari kombinasinya ini, mayoritas konsumen ingin price checking ketika sebelum mereka membeli. Jadi sebelum mereka beli, mereka ingin tahu dulu. Mereka barang ini nih, dia misalkan ambil susu, susunya harga berapa, dia pengen tahu. Udah gitu ada data-data lain, tapi secara yang most important-nya, kalau saya highlight, skip checkout line ya. Jadi mayoritas itu kalau yang disebut most important-nya itu untuk melewati antrian. Sebagai contoh dari yang saya baca dari penelitian ini, seperti untuk orang tua yang sudah memiliki anak kecil dan sedang berbelanja bersama anak kecilnya, itu nggak mau berlama-lama ngantri, mungkin karena repot atau hal lainnya, mereka ingin cepat belanjanya beres. Jadi mereka udah pilih-pilih barang, pengen selesai secepatnya buat kembali ke mobil atau ke kendaraan. Oke,
Lalu di sini apa inovasi Anda dan strategi bisnis Anda untuk menjadi market leader? Sedikit sharing lagi dari klien-klien kami ini saat ini sudah mulai banyak nih yang saat ini mengajak diskusi dengan kami untuk persiapan kondisi saat ini dan new normal nantinya. Jadi mereka punya konsep-konsep dan mendiskusikan bagaimana nih implementasi konsepnya. Kita ngobrol bareng dan kami mencoba memberikan solusi terbaik untuk kebutuhannya. Nah, ketika kita bicara tentang pengembangan dan deteksi bisnis, tentunya ada masalah-masalah ya. Jadi sebelum lebih lanjut, mungkin saya ajak rekan-rekan di sini berintrospeksi nih bersama nih. Di sini saya mengambil sebuah buku tentang Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Kalau yang ingin belajar lebih tentang kedua strategi ini lebih dalam, mungkin bisa mencoba beli bukunya ya. Saya bahas singkat aja di sini. Jadi saat ini apa yang sedang Anda jalankan? Apakah Anda sedang memancing di kolam yang penuh, atau Anda mencoba memisahkan diri dan memancing di kolam yang lebih kosong? Apakah yang Anda lakukan sudah menghasilkan dengan baik untuk usaha Anda? Sebelum melanjutkan, tentunya dua strategi ini adalah strategi bisnis yang valid. Jadi saya tidak ada yang lebih baik ya. Tapi sekedar sharing, kami lebih berpengalaman menjalankan Blue Ocean Strategi dalam usaha kami. Ini sedikit tips tentang apa yang kami lakukan dalam Blue Ocean Strategi. Kami belajar dari informasi global. Contoh dalam saat ini kami berkolaborasi dengan Advantech Pusat. Dari Advantech Headquarter juga kami banyak tektokan untuk belajar teknologi IoT ya. Jadi kita banyak bertukar pikiran untuk penerapan solusi. Dan untuk sebelumnya kami juga sempat memancing di tempat yang padat, lalu kami memutuskan untuk berpindah. Jadi kami tadinya kami berkompetitif keras, kami memikirkan bagaimana apa sih yang kita punya, bagaimana kita bisa berpindah, mengembangkan strategi bisnis, berpisah dari yang lain, dan kita mencoba memancing di tempat yang lebih sepi. Jadi daripada kita berenang di tempat penuh, kita berenang di tempatnya yang lebih luas, lebih lega, dan lebih banyak ininya. Tapi tentunya dengan melakukan hal ini ada resiko, pasti ada resiko. Jadi kita perlu tes pasar dan amati hasilnya. Oke. Lalu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai solusi penjualan digital? Di sini saya listing solusi umum ya, yang umum. Mungkin di sini bisa lihat untuk yang chat dan sosial media menggunakan WhatsApp atau lain-lainnya, ini mungkin saya skip aja ya. Untuk platform marketplace atau pesan antar ini bisa dibilang Anda akan bersaing secara red ocean. Ketika Anda memasarkan sebuah sate, ketika konsumen mencari sate, akan banyak sate-sate lain yang terpajang di sana. Ketika Anda menjual sebuah TV, akan banyak TV-TV lain yang bersaing secara harga dan brand dengan Anda di platform-platform ini. Ketika umumnya ketika mencoba memisahkan diri, untuk upgrade-nya mungkin ke kamar SaaS dulu ya. Kamar SaaS ini contohnya mungkin seperti Shopify atau banyak juga pemain lainnya. Kamar SaaS ini tentunya juga ada pro kontra ya dari masing-masing, dari semua solusi-solusi ini ada pro kontranya. Dari kamar SaaS tentu ada batasan-batasan. Untuk Anda yang ingin sangat bebas, custom engineering, tapi custom engineering bukan tanpa resiko juga. Satu, selain mahal, untuk custom engineering ya resiko investasi juga. Oke, jadi di sini saya mengangkat pernyataan masalah. Berdasarkan data pemerintah, usaha Indonesia yang MSMI itu untuk yang sudah go digital itu baru 19%, 81% belum. Ada masalah apa? Di sini kita lihat penyebab susahnya
go digital itu karena tingginya biaya transformasi digital dan kurangnya talenta digital. Nge-hire ada resiko untuk ambil outsource juga pasti ada ininya ya. Nah, di sini kami ingin melakukan intervensi ini. Kami dari Sandbox bersama Advantech mencoba bersama-sama kolaborasi bikin solusi produk. Oke, di sini ada sedikit gambarnya. Ini yang kami siapkan untuk Gatbeef. Jadi Gatbeef menghubungi kami dan kami bersama-sama Gatbeef membuat solusi, kami memberikan solusi kami untuk Gatbeef. Solusi kami mungkin dari list tadi masuknya ke dalam SaaS ya. Jadi bisa dibilang Shopify. Tapi kami bisa bilang kalau kami adalah upgrade-nya dari Shopify. Nah, produk yang saat ini kami bawakan ada dua dulu saja. Yang satu mobile app dan mesin pemesanan dirinya ya. Nah, apa kami berbeda apa dengan kami? Mungkin saya perbandingkan dulu dengan platform. Dengan tentunya ketika Anda mengikuti platform seperti ketika berjualan di platform, intelijen penjualan Anda itu akan tertutup. Platform ini contohnya seperti platform pesan antar atau marketplace online ya. Anda bersaing bersama perusahaan pengusaha-pengusaha lain yang bersama-sama ikutan di market itu. Nah, data intelijennya ini terbatas yang dibuka ke Anda. Kalau bersama kami, tentunya karena Anda melakukan sewa aplikasi kepada kami, data-data ini terbuka seluruhnya. Lalu dibanding dengan ya katakanlah dengan Shopify, apa bedanya? Dengan Shopify, tentunya kami ada perbedaannya dari misalkan Anda ikut platform pesan antar atau marketplace ataupun Shopify. Itu ada komisi penjualan. Kalau kami biaya lisensinya seperti tertulis di paling atas itu kami lisensinya tetap dan terjangkau. Kami hanya menyewakan aplikasinya di luar nilai sewa seluruh pendapatan untuk Anda. Lalu berbedanya lagi fungsi dan layanan aplikasi ini berkembang. Tadi saya sempat contohkan beberapa klien kami menghubungi kami untuk konsep-konsep bisnis baru mereka. Kami akan melihat dan mempertimbangkan untuk memasukkan fitur-fitur yang diperlukan ke dalam roadmap kami. Jadi kami akan mengembangkan tanpa biaya tambahan. Lalu selain itu juga ada permintaan-permintaan nih yang di luar transaksi digital itu karena kami salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia, kami memiliki banyak mitra-mitra dan kenalan-kenalan dengan produk-produk masing-masing. Untuk permintaan ini bisa kami kerjasamakan menjadi add-on dari aplikasinya. Jadi ada permintaan unik dari klien kami kerjasamakan dengan mitra kami menggunakan back-end yang sama, itu bisa dipenuhi walaupun permintaan ini bukan untuk transaksi digital saja ya. Kalau untuk produk kami fokusnya di transaksi digital dan tentunya bisa integrasi API dengan sistem perusahaan Anda. Oke, ini contoh konsep diferensiasi. Tadi saya sudah sempat perlihatkan di awal. Tentunya kedua konsep ini bisa dibantu dengan produk kami dan untuk klien yang ingin mencoba-coba dulu mencoba transaksi digital bersama kami pastinya akan low risk dan high quality karena kami salah satu perusahaan IT yang dipercaya oleh perbankan Indonesia untuk Indonesia dan negara luar sih sebetulnya Indonesia dan negara tetangga untuk mengembangkan aplikasi perbankan mereka. Jadi untuk security high quality kami bisa pastikan. Untuk konsep dan ide silahkan disampaikan, kita bisa ngobrol, kita nanti diskusikan. Oke, ini gambaran saja. Untuk mobile app-nya ini sudah online, ini kami siapkan untuk bisnis atas nama Wishlist. Ini mobile commerce-nya.
Lalu, oh ya, tadi kan saya contohkan Gapdiv ya. Ini saya contohkan secara retail, karena produk kami sendiri di-develop untuk pemakaian umum. Jadi secara general, bisnis, flow transaksinya sih nggak terganggu ya, bisa terpenuhi dari aplikasinya. Ini untuk yang mesin pemesanan mandiri ini, untuk prosesnya sudah standar, mesinnya ini tertutup 15,6 inch ya yang kami bawakan secara sewa. Oke. Untuk nilai investasinya, kami mengusahakan nilai investasi ini terjangkau mungkin dengan kualitas yang bagus. Untuk setup sistem ini sudah termasuk desain aplikasi untuk foto produk nanti dari Anda. Desain aplikasi kami siapkan, jadi icon-iconnya nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini udah full kami include. Untuk yang mesin ini, saya menambahkan untuk yang disewakan tadi yang UTK 615 yang 15,6 inch. Tapi untuk konsumen yang memiliki konsep yang berbeda, silakan disampaikan. Tidak, mesinnya untuk yang disewakan hanya tipe ini, tapi untuk tipe lain bisa beli putus. Nanti dari Advantech berikutnya dari Paniki akan memperlihatkan banyak jenis-jenis mesin yang bisa kita sesuaikan dengan konsep bisnis Anda. Jadi ini sangat fleksibel ya, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Boleh Bu Rana diambil kembali. Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Hendy untuk presentasinya. Jadi di sini Pak Hendy kurang lebih menjelaskan kalau misalnya bisnis itu tuh juga harus beradaptasi ya Pak. Karena orang-orang di masa pandemi sekarang pun sedang beradaptasi dengan virus corona yang ada sekarang ini. Gitu. Jadi bahkan Pak Hendy pun sudah juga prepare nih untuk strategi di new normal yang akan datang ya Pak ya. Oke deh. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan juga ke presentasinya Bapak Niki yang akan menjelaskan secara detail solusi dari Advantech itu sendiri. Sebelum kita lanjut, tadi saya baca di kolom komentar ada pertanyaan dari beberapa partisipan kita untuk Bapak Abed dan juga Bapak Hendy. Jadi boleh dibantu untuk dicek ya di kolom komentarnya, nanti bisa dibantu dijawab melalui kolom komentar juga. Oke, Bapak Niki, boleh langsung lanjut saja, Pak. Saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Rana. Untuk slide-nya sudah terlihat ya, Bu ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Niki Abdillah selaku Key Account Manager dari Advantech SIoT untuk sektornya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai solusi Advantech yang dimana solusi ini untuk optimization and business efficiency in the new normal era. Nah, sedikit tentang Advantech sendiri. Advantech sendiri merupakan sebuah perusahaan yang sudah berkecimpung di dunia IoT selama kurang lebih dari 30 tahun ini, dan juga dari Advantech sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa brand global, baik untuk yang retail maupun untuk yang restoran. Beberapa brand global yang sudah bekerja sama dengan kita, salah satunya mungkin dari IKEA, Burger King, Subway, 7-Eleven, KFC, dan juga partner-partner kita di global lainnya. Oke. Menurut data data survei dari retail touchpoint sendiri, dari 10 dari tantangan apa aja sih yang dimiliki oleh retail dan juga hospitality di 2021 ini. Nah, dari 10 ini yang termasuk ke top 3 challenge baik untuk retail maupun di hospitality, yang pastinya yang pertama adalah store operation cost down ataupun penurunan tingkat penurunan untuk lebih ke efisiensi untuk operasi dari tokonya sendiri. Dan kedua, yang pihak tokonya sendiri pasti mereka menginginkan untuk mendapatkan inventory management, dan juga yang ketiga dari pihak store-nya sendiri mereka lebih menginginkan solusi untuk yang audit and quality control. Nah, dari top 3 ini solusi apa aja sih yang bisa di-offer oleh Advantech? Nah,
dari Advantex sendiri, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu dan juga rekan-rekan sekalian semuanya sudah sering mendengar sih untuk yang digitalization untuk retail bisnis di secara global lah ya. Mungkin tetapi dari ini dengan kita memiliki tools dan juga services yang tepat, maka itu akan melit kita untuk mendapatkan benefit yang sangat real. Yang pertama pastinya akan mendapatkan cost down untuk pihak restoran ataupun pihak-pihak tim dari retail dan juga hospitality, dan juga akan membantu untuk meningkatkan revenue-nya dari pihak store sendiri, dan akhirnya dari kedua ini maka otomatis akan mendapatkan untuk yang ke lean management atau untuk meningkatkan kualitas dari restoran dan juga dari retailnya sendiri dengan mempergunakan proses baik data dan artificial intelligence, dan juga dengan menggunakan tool dan services yang tepat. Nah, di Advantex sendiri ini saya ambil salah satu sampel atau salah satu case yang dipergunakan untuk di salah satu restoran lah untuk ininya. Nah, di restoran sendiri mungkin akan mereka lebih concern ke tiga hal. Yang pertama, higienis, Untuk yang pertama, higienis versus rasa dan juga versus efisiensi. Jadi dari restoran pasti mereka ingin memperoleh higienis yang tinggi dan juga rasanya tidak berkurang dan juga mendapatkan efisiensi untuk pengelolaan dari store yang sendiri. Mungkin ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Abed dan juga Pak Hendy di presentasi sebelumnya. Dan juga yang kedua, dikarenakan masa pandemi saat ini mungkin dari orang yang berangkat ke restoran ataupun ke minimarket dan juga yang lainnya, mungkin mereka tidak akan berlama-lama di restorannya sendiri. Jadi restoran harus beradaptasi dengan hal tersebut. Dan juga yang ketiga biasanya untuk meminimalisir interaksi antara dari karyawan atau pegawai di restoran dengan customer ataupun dari user, maka dari user sendiri sekarang lebih diarahkan ke self service. Nah, untuk yang self service sendiri mungkin tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Hendy sendiri, berikut dengan solusi apa aja sih yang bisa di-provide oleh dari tim WGS untuk melakukan self service-nya sendiri. Nah, dari Advantex sendiri, dari gambar yang bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat di layar masing-masing, kita memiliki beberapa option untuk hardware-nya, baik untuk hardware dan juga beberapa solusi yang nanti bakal akan dibantu oleh tim dari WGS sendiri. Yang pertama, kita mempunyai solusi ataupun hardware untuk self-service kios, di mana untuk yang self-service kios ini dari pelanggan ataupun customer dapat langsung melakukan proses pemesanan langsung tanpa harus berinteraksi dengan karyawan dari store-nya sendiri. Dan kemudian yang kedua, kita memiliki solusi untuk yang digital signage, di mana untuk solusi ini dari customer dapat melihat promo ataupun dari menu apa aja sih yang dimiliki oleh restoran. Dan juga yang untuk yang ketiga, kita mempunyai hardware dan juga solusi untuk yang menu board, di mana solusi ini biasanya dipergunakan atau berada di belakang dari kasirnya sendiri, dan ini biasanya menampilkan menu-menu yang terdapat di restoran, biasanya menggabungkan antara 3 display ataupun 4 display menjadi satu bagian. Dan juga kita mempunyai solusi hardware untuk point of sale systemnya, jadi untuk mesin kasirnya kita mempunyai solusi baik hardware dan juga software. Dan juga tidak terlupakan untuk yang di back office-nya, untuk yang di back kitchen-nya kita mempunyai solusi untuk yang kitchen display system, di mana untuk yang hardware dari kitchen display system-nya sendiri pasti otomatis karena ditaruhnya di ruangan memasak, pastinya dia harus memiliki sertifikasi untuk IP65 dan juga untuk tahan dari minyaknya sendiri, karena kita tahu di ruangan memasak itu pasti sangat lembab dan juga rawan terjadinya korosi untuk beberapa hardware, apalagi untuk tipe hardware-nya mungkin hardware yang consumer ataupun hardware yang komersial yang berada di pasaran. Nah, dari Advantex sendiri kita mempunyai solusi ataupun mempunyai hardware, yaitu kita mempunyai hardware yaitu Mini UTK 615, di mana hardware ini sendiri diperuntukkan untuk self-service kios, dan juga kita mempunyai pilihan berbagai macam option untuk payment-nya sendiri, mulai dari EMV Reader, NFC Reader, QR Code Payment, dan juga Face Scan Payment. Tapi dengan catatan untuk yang Face Scan Payment-nya sendiri saat ini baru dapat dipergunakan di wilayah China dan juga Taiwan, karena isunya terkait regulasi dan juga terkait dari banking yang support untuk Face ID Payment-nya sendiri. Sementara di Indonesia untuk saat ini kita masih belum supportnya sendiri. Dan juga untuk yang ketiga, dengan mempergunakan untuk UTK 615 sendiri,
kita dapat mempromosikan social distancing dari perangkat ini karena meminimalisir face to face antara dari karyawan dengan customer-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari gambar dari UTK 615-nya sendiri, kita memiliki beberapa macam option. Yang pertama, kalau dilihat dari bagian yang paling atas, itu udah ada kamera cover, dan juga sudah dilengkapi dengan 15,6 inch size dari display yang sudah support untuk yang touchscreen-nya sendiri, untuk interaksi dari customer-nya sendiri. Dan juga kita memiliki scanner untuk dari customer-nya sendiri dapat melakukan payment secara mandiri melalui mengetahui harga dari barang tersebut. Dan juga kita sudah support NFC untuk fitur dari misalkan dari keanggotaan VIP dari suatu store ataupun dari suatu restoran untuk memberikan diskon ke customer tersebut. Dan juga kita mempunyai thermal printing dan juga indication lightning untuk memberitahu misalkan apakah dari printernya akan mencetak ataupun tidak. Nah, dari Advantech sendiri kita memiliki berbagai macam option atau pilihan mulai dari indoor environment sampai dengan ke outdoor. Maksudnya di sini kita memiliki berbagai macam pilihan hardware yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak ataupun ibu-ibu tergantung dari industri, baik dari industri, tergantung dari pemakaiannya, tergantung dari environment di mana penggunaan device ini akan dipergunakan di mana. Yang pertama, dari Advantech sendiri kita memiliki option untuk yang tablet, seri tablet dari Advantech, yaitu IM35 ataupun IM37. Perbedaannya ini terdapat pada size atau terdapat pada ukuran dari tabletnya itu sendiri, mulai dari 8 inch dan juga 10 inch, di mana untuk sistem operasinya kita sudah support Windows ataupun Android. Dan yang kedua, kita memiliki pilihan untuk yang mesin POS-nya, baik dapat mempergunakan seri UPOS, USC ataupun UTC, dan juga untuk dari sizingnya dari POS sistemnya sendiri kita memiliki beberapa macam option, mulai dari 11,6 inch sampai dengan 21,5 inch. Jadi dapat menyesuaikan dengan keinginan bapak-bapak atau ibu-ibu dan juga dapat menyesuaikan dengan konsep dari restorannya ataupun konsep dari retailnya seperti apa. Nah, selain itu, dari Advantech kita mempunyai juga hardware ataupun device untuk seri UTC 200 dan seri UTC 700, di mana kedua seri ini merupakan seri open frame, di mana seri ini biasanya dipergunakan oleh beberapa partner kita untuk membuat kios yang dimana mereka akan menempatkan frame di dalamnya. Jadi ini tanpa bezel, jadi tinggal langsung dimonting ke dalam kiosknya langsung. Dan juga kalau misalkan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu memiliki kebutuhan, kami tidak ada tim ataupun tidak ada partner untuk untuk membuat hosting dari kiosnya sendiri. Nah, dari Advantech kita mempunyai pilihan option dari kiosnya sendiri yang sudah ada hostingnya, baik untuk yang seri 5 dan juga 700, di mana untuk seri 5 atau 700 ini sendiri penggunaannya dapat untuk yang seperti untuk di desk mounting ataupun untuk di wall mounting ataupun untuk di hanging di ke ceiling dari store yang terdapat pada store ataupun terdapat pada restoran bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Dan juga dari Advantech kita mempunyai opsi untuk yang UTK 615. Ini merupakan seri yang dipergunakan oleh Godbeef saat ini. Di mana untuk seri ini sudah dijelaskan oleh Pak Abed ataupun dari Pak Hedi sebelumnya, sudah memiliki option untuk berbagai macam peripheral di dalamnya. Dan juga untuk penggunaan outdoor gimana? Nah, untuk penggunaan outdoor sendiri dari Advantech kita mempunyai pilihan UTK 932 yang dimana dari seri ini sendiri merupakan seri paling tinggi dari beberapa seri sebelumnya, di mana ini sudah sangat rugged dan juga untuk penggunaannya dapat dipergunakan di lingkungan outdoor. Jadi sudah full IP65 rating, jadi tidak usah takut untuk ditaruh di luar ruangan. Misalkan untuk application skenario-nya lebih ke drive-thru, ketika ada hujan, ketika ada angin, debu, dan lain-lain itu tidak usah takut akan mempengaruhi ke sistem. Dan juga kita sudah support untuk sunlight, jadi untuk brightness-nya sendiri itu lebih dari 1000 nits. Dan juga untuk semua seri di sini merupakan seri yang dapat di-customize dan juga rugged, itu dapat mengikuti keinginan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu, baik dari segi misalkan dari desainnya untuk yang UTK 932, itu dapat kita bicarakan selanjutnya, misalkan untuk desainnya, untuk penempatan logo, dan lain-lain, dapat mengikuti keinginan atau kebutuhan dari usernya sendiri. Berikutnya dari Advantech sendiri kita mempunyai pilihan perangkat ataupun hardware, yaitu untuk yang seri UTC 520, yang dimana seri ini kita sudah support untuk yang full IP65,
Di mana untuk ketahanannya sendiri ini sudah tahan dari debu dan juga sudah tahan dari air, baik yang front panel maupun yang back panelnya sendiri. Karena untuk yang back panelnya, untuk pilihan option dari I/O portnya kita sudah mempergunakan M12, dan juga untuk ketahanan dari temperaturnya kita mulai dari minus 10 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius. Jadi untuk penggunaannya sendiri ini sangat fleksibel, dapat dipergunakan baik untuk di factory, baik untuk di warehousing, untuk penempatannya, untuk di cold storage dan juga lain-lainnya. Dan juga untuk seri UTC 520 sendiri kita sudah tersertifikasi untuk yang antimikrobial untuk yang all-in-one PC-nya. Jadi tidak usah takut misalkan ada, karena kita tahu lah untuk sekarang untuk beberapa restoran dan juga beberapa di retail, karena untuk di sering tas gimana sih penularannya. Nah, karena sudah antimikrobial, jadi untuk beberapa istilahnya untuk beberapa virus ataupun kuman lah istilahnya tidak akan menempel di dalam displaynya sendiri yang sering-sering di tas, ataupun ketika menempel dari bapak-bapak atau ibu-ibu tinggal langsung menyemprotkan disinfektan saja ataupun alkohol langsung ke displaynya. Jadi jangan takut akan mempengaruhi kinerja ataupun kualitas dari displaynya sendiri, karena ini sudah full IP65 dan juga sudah support untuk melakukan pembersihan dengan disinfektan maupun dengan alkohol. Nah, ini yang tadi saya mention. Untuk dari Advantech sendiri, karena kita berhubung dari manufakturnya atau dari prinsipalnya langsung, jadi kita dapat memenuhi keinginan dari customer untuk melakukan customization mengikuti keinginan dari usernya sendiri. Mulai dari misalkan, dari kami itu membutuhkan option untuk aksesoris untuk yang barcode reader ataupun NFC reader, dan juga kami menginginkan untuk penempatan thermal printernya seperti ini. Nah, itu sangat amat dapat kami provide jika misalkan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu sudah mempunyai desain dari sistem baik dari hardware-nya yang akan dilakukan seperti apa. Jadi kami tinggal mengikuti dari pilihan dari desain bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin dilakukan seperti apa desainnya. Nah, ini pilihan untuk yang tadi kan kita sudah berbicara nih untuk pilihan option dari kios kasirnya sendiri. Nah, untuk dari mesin POS-nya atau mesin kasirnya sendiri sebagaimana? Nah, dari mesin kasirnya sendiri dari Advantech kita dapat melakukan customization juga dengan mempergunakan seri untuk yang USC 250, di mana seri ini seri merupakan yang modular. Jadi kalau kita lihat yang dari pojok sebelah kirinya di layar bapak-bapak ataupun ibu-ibu itu yang singlenya. Tetapi jika misalkan ada keinginan, saya ingin ditambahkan untuk yang second display-nya, atau saya ingin ditambahkan untuk metode pemainnya menggunakan QR, barcode, RFID, dan lain-lain, itu bisa atau tidak? Nah, itu sangat teramat bisa. Jadi kalau kita lihat dengan penambahan second display dan juga dengan penambahan beberapa option dari peripheral yang ada, dapat dilihat itu resultnya di gambar sebelah kanannya sendiri itu dengan sudah dilengkapi dengan 15,6 inch display sebagai second display-nya, dan juga sudah ditambahkan untuk payment modulnya menggunakan metode payment yang ada gitu. Kita sudah ada tempatnya untuk misalkan pembayaran melalui ATM, menggunakan ATM ataupun pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, dari tadi kita sudah berbicara mengenai solusi Advantech untuk dari segi dari device-nya atau dari segi hardware yang sendiri. Nah, dari Advantech sendiri, selain dari hardware, saat ini kita mempunyai beberapa solusi yang dapat dipergunakan untuk dengan software yang sendiri, atau dari Advantech kita memberikan nama SRP ataupun Solution Ready Package dari hardware dan juga dari softwarenya. Tetapi dari softwarenya sendiri ini akan membutuhkan bantuan dari tim dari partner kita, mungkin dari WGS, untuk mendevelop software yang sendiri, karena untuk softwarenya atau untuk aplikasinya yang dari Advantech kita akan hanya memprovide untuk API dan SDK-nya saja. Nanti untuk pemanisnya, untuk misalkan untuk dashboard-nya dan lain-lain itu akan dibantu oleh partner kita dari WGS. Nah, dari Advantech sendiri kita mempunyai solusi untuk yang kita kasih nama Store View untuk Store View ini sendiri berbasis baik untuk yang cloud ataupun bisa dapat mempergunakan yang private, tergantung dari keinginan bapak-bapak ataupun ibu-ibu, karena ada beberapa misalkan store ataupun ada beberapa dari retailnya sendiri, mereka lebih prefer mempergunakan untuk private networknya sendiri dibandingkan untuk mempergunakan cloud, karena mereka lebih concern ke keamanan dari data dan juga akses dari sistem tersebut. Nah, dari Advantech kita dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Nah, ini salah satu contoh untuk diagramnya sendiri. Yang pertama kita dari brand dari SQ-nya sendiri ataupun dari headquarter, kemudian ada supervisor dan juga ada store manager. Jadi untuk beberapa leveling ini kita dapat
dipecah tergantung dari tingkat dari usernya sendiri. Jadi masing-masing user itu akan memiliki privilege yang berbeda-beda di aplikasinya. Nah, dari Advantage sendiri kita mempunyai beberapa solusi. Kita dibagi ke dua solusi. Yang pertama untuk yang ada business analytic itu yang pastinya akan dipergunakan oleh operation management. Dan juga yang kedua kita mempunyai solusi untuk yang software engagement, di mana ini lebih ke safety dan reliability dari store-nya sendiri. Nah, dari business analytic-nya sendiri kita mempunyai solusi untuk yang store view, store traffic, dan juga kita ada juga untuk yang AA prediction. Kita ada memiliki juga untuk yang store view infection dan juga store view visitor management. Sementara untuk yang software engagement kita memiliki solusi untuk yang store view digital signage-nya sendiri. Kita ada juga yang untuk store view device management, thermal screening, dan juga call gen. Untuk detail-detail dari solusi ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini untuk solusi yang pertama itu untuk yang store view digital signage. Jadi lebih ke aplikasinya lebih ke interaktif. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengetahui nih aplikasi digital signage itu apa, yang biasanya yang terdapat di pasaran itu lebih ke searah ya. Jadi media promosi saja yang dapat dilakukan oleh suatu store ataupun suatu dari restoran itu hanya memberikan informasi dari menu, ataupun misalkan yang memberikan informasi hanya untuk misalkan promosi dari misalkan dari sepatu, baju, dan juga lain-lain. Tapi dengan adanya aplikasi untuk interaktif digital signage dan juga dengan mempergunakan device yang sudah support touchscreen, jadi dari usernya sendiri kita akan mendapatkan experience dua arah. Dari usernya selain ketika misalkan kita melakukan promosi untuk misalkan untuk promosi untuk baju, jadi promosi baju tetapi tidak ada detail dari baju tersebut. Nah, dengan untuk interaktifnya ini sendiri, dari pihak usernya sendiri dapat mengklik untuk promosi dari baju itu baju tersebut, dan juga akan mendapatkan informasi detail untuk baju tersebut. Ataupun dari Advantage kita sudah support dengan pemasangan dari kameranya. Nah, fungsi dari kamera yang dipasang di digital signage ini sendiri untuk apa? Jadi misalkan ada customer yang datang dan melihat iklan tersebut, kebetulan iklannya itu kebetulan customer yang melihat iklan tersebut adalah laki-laki ataupun pria, maka otomatis misalkan iklannya yang tadinya berupa makanan ataupun iklan lain otomatis akan berubah menjadi iklan yang lebih untuk pria, misalkan iklan baju pria dan juga sepatu. Begitu juga ketika misalkan ada customer datang, misalkan iklannya itu yang lagi running iklan yang lain, dan kemudian yang datang itu wanita, otomatis iklannya tersebut akan berubah menjadi iklan untuk yang lebih prefer untuk wanita, misalkan tas, kemudian diskon, dan juga lain-lainnya. Jadi dapat menyesuaikan dengan demografik dari audiensnya itu sendiri seperti apa. Dan juga untuk yang store view-nya sendiri dari Advantage saat ini kita sedang mengembangkan aplikasi. Jadi untuk pihak dari store management tidak usah membuka misalkan dari web browser menggunakan notebook ataupun menggunakan PC. Jadi sendiri dari Advantage kita sedang mengembangkan aplikasi untuk mobile apps-nya. Jadi untuk pihak store dapat lihat iklan yang lagi sedang tampil seperti apa, dan juga dapat mengupload iklan terbaru melalui handphone dari pihak dari store-nya langsung. Nah, untuk yang kedua dari Advantage kita mempunyai solusi untuk yang store view, untuk yang store traffic. Nah, untuk store traffic ini sendiri dari Advantage kita mempunyai solusi untuk mengetahui jumlah customer yang misalkan masuk ke dalam store itu berapa banyak untuk saat itu, dan juga jam-jam berapa saja misalkan store ini sangat ramai, kemudian audiensnya kebanyakan untuk demografiknya laki-laki, perempuan, ataupun misalkan anak-anak yang usianya berapa dari keberapa, dan juga store mana aja yang paling ramai. Dan juga kita dapat mengetahui informasi misalkan di dalam suatu store memiliki banyak ruangan, tetapi ruangan mana saja sih yang paling banyak customer datangi, misalkan ruangan A, karena ruangan A misalkan sedang diskon, sementara untuk yang B, C, dan D itu kosong, tidak pernah istilahnya tidak pernah ada customer yang datang. Nah, mungkin dari pihak store management dapat melakukan perubahan layout di dalam store-nya sendiri untuk mencoba untuk mengattract agar dari customer yang sendiri dari layout tersebut mereka mau mendatangi baik dari A, B, C, dan D-nya sendiri. Dan juga untuk dari aplikasi store traffic-nya sendiri kita dapat menghubungkan ke mesin POS-nya, mesin kasirnya sendiri, dengan bantuan API atau SDK dari misalkan dari existing vendor untuk baik POS dan mesin POS-nya sendiri untuk mengambil datanya, dan itu akan diintegrasikan dengan aplikasi dari Store View dari Advantage sendiri. Nah, dari Advantage sendiri kita mempunyai solusi yang ketiga yaitu Store View Smart Inspection. Jadi untuk Smart Inspection ini sendiri kita mempergunakan kamera
baik itu yang penting dia sudah support IP kamera, baik kamera yang existing maupun kamera yang misalkan kalau kamera yang belum ada dapat ditambahkan ini kamera, yang penting rekrutmennya itu sudah support on-field kamera sendiri. Nah, di mana fungsinya ini untuk apa? Jadi misalkan kalau dari pihak SQ kita mempunyai banyak branch nih, ada di Bandung, Surabaya, Makassar dan lain-lain. Jadi dari pihak dari tim dari SQ misalkan di Jakarta tidak perlu visit ke masing-masing store di tiap brandnya sendiri. Jadi dengan mempergunakan dari kameranya sendiri kita dapat melihat misalkan oh untuk kebersihan dari store-nya sendiri bagaimana, kemudian kita dapat memberikan penilaian secara langsung. Ataupun kalau misalkan ada orang yang visit dapat mempergunakan aplikasi ini, jadi kita dapat melakukan penilaian secara langsung dan otomatis untuk penilaian ini sendiri akan terhubung ke headquarter-nya. Jadi pihak headquarter akan dapat langsung mendapatkan data ataupun resultnya secara real time. Jadi itu untuk mempengaruhi dari kinerja ataupun KPI dari suatu store-nya sendiri. Apakah store-nya misalkan ini bagus dan lain-lain, ataukah dari store-nya sendiri services apa sih yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi untuk yang smart inspection ini sendiri sangat membantu tim dari SQ untuk melakukan penilaian di masing-masing cabang dari store-nya. Nah, dari Advantage sendiri kita mempunyai solusi juga untuk yang store view, untuk yang cold chain, di mana solusi ini kita dapat mengimplementasikan di beberapa macam bidang, baik untuk yang di retail, warehouse, medical, office, agriculture, museum, factory, dan ataupun data center, di mana dengan solusi ini kita dapat mengetahui dari suhu ataupun temperatur di dalam suatu ruangan, ataupun juga dari humidity-nya itu di berapa. Biasanya ini dipergunakan untuk di cold storage. Di negara luar, mereka lebih concern misalkan ketika kita di chiller ataupun di mesin pendingin makanan yang ada di supermarket ataupun yang ada di minimarket, mereka lebih concern ke produk yang mereka jual. Misalkan ketika ada penurunan dari suhu, karena mereka tidak tahu, itu akan mempengaruhi kualitas dari makanan yang terdapat di dalamnya karena ada penurunan suhu secara drastis. Terkadang mungkin kalau kita lihat sedang berbelanja dari chiller-chiller tersebut, mungkin ketika ada customer yang mau buka, mereka tidak menutup kembali, nah, otomatis itu akan bercampur dengan suhu ruangan. Nah, tetapi dengan solusi untuk yang cold chain management, ketika misalkan untuk temperaturnya itu turun secara drastis, itu akan memberikan alert ke pihak headquarter, di mana pihak headquarter itu dapat memberikan info ataupun memberikan teguran ke pihak dari store owner-nya sendiri, sehingga untuk suhunya dapat terjaga. Dan juga untuk media komunikasinya dari untuk solusi ini sudah mempergunakan teknologi LoRa, di mana LoRa-nya sendiri ini merupakan private LoRa. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin dapat diberikan di kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Niki untuk solusi yang udah di-share dari Advantage, sangat banyak ya Pak ya, dan bisa di-custom sesuai dengan permintaan bapak-bapak atau ibu-ibu. Tadi ada rekan kami Bapak Aulia Prayoga yang membantu jawab di kolom komentar. Beliau adalah engineer dari Advantage Team ya. Jadi kalau bertanya nanti bisa dibantu juga oleh Bapak Aulia. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu adalah kuis berhadiah yang akan dimenangkan oleh 5 pemenang, di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus membuka link yang akan saya share di kolom komentar ya. Boleh langsung dicek aja di kolom komentar ya, kita menggunakan aplikasi Quizizz. Dan Ibu Christine sebagai co-host dari kami boleh dibantu untuk share slide-nya juga. Ibu, kita jadi bisa langsung masuk ke dalam quiz ya. Kita bisa lihat nih ada berapa orang yang sudah join. Halo Ibu Christine. Oke, di sini sudah kelihatan. Jadi untuk link kuisnya ini bisa diklik di kolom komentar ya. Link Quizizz ini, oke, dengan passwordnya 253412. Oke, nanti hadiahnya untuk 5 pemenang
Tidak pakai daftar Bapak, langsung join aja. Jadi nanti yang terpilih itu adalah yang menjawab dengan benar dan tepat ya. Harus daftar dulu. Oh, harus daftar kah? Oh, tunggu sebentar ya. Ibu Christine mungkin boleh dibukakan aksesnya, Bu. Coba akan kami cek terlebih dahulu ya. Aku mohon maaf mungkin ada kesalahan setting. Jadi akan dicek terlebih dahulu oleh Ibu Christine. Oke, itu barusan Ibu Christine nge-share lagi link baru dengan password 160656. Boleh dicoba semuanya? Linknya ada di atasnya Ibu, ada di sini, di kolom komentar. Oke, sudah ada yang join, berarti sudah berhasil ya. Oke, berikut linknya. Oke, saat ini sudah 13 yang join ya. Jadi nanti pertanyaannya akan seputar presentasi yang tadi. Jadi kalau diperhatikan seharusnya bisa ya menjawabnya ya. Oke, sudah 25 orang nih. Oke, kita start langsung ya. Oke, dalam hitungan ketiga, siap. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, ini 5 teratas masih ganti-ganti ya. Oke. Boleh dibantu di show yang 5 teratasnya aja, Ibu Christine. Oke, ini sepertinya sudah di end ya, Ibu ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3, dan juga 4 dan 5-nya ya Ibu ya. Boleh dibantu share juga untuk 5 pemenangnya. Nah, 5 pemenang ini akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher OVO senilai 500.000. Nah, sebelumnya ini kami minta maaf sekali, sepertinya ada kesalahan setup juga, makanya kenapa hanya limitnya di 25 ya. Sepertinya setelah pergantian link ada yang salah lagi, atau mungkin dari kuisisnya ini ya Ibu dan Bapak ya, mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Oke, untuk 5 pemenang hari ini kita ada Bapak yang Ong, oke, dengan skor 11.690 ya. Lalu ada juga Bapak Rendra GDI dengan skor 9.710. Lalu ada Bapak Romdoni itu dengan skor 9.410. Dan juga ada Bapak Yulisyah Kasasi dengan skor 7.710. Dan juga Bapak Nanang Harijanto dengan skor 7.670. Oke, selamat untuk para pemenang. Boleh dibantu untuk share emailnya ya di kolom komentar, karena nanti akan kami minta datanya secara detail untuk dikirimkan OVO-nya atau GoPay-nya. Oke, untuk menutup acara hari ini, terima kasih banyak atas semua waktunya dan juga perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup acaranya. Terima kasih juga untuk para speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir di event kali ini, dan sampai berjumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua.